Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa hari ini, semangat ya, semangat ibu-ibu bapak-bapak. Oke, tepuk tangan dulu. Iya, nah, kita harus semangat ya. Kenapa? Karena sore hari ini alhamdulillah ya, kita bersama-sama berkumpul di ruangan ini ya untuk melakukan kegiatan yang dilakukan oleh TPPKK Desa Tanjung Beringin ini, Tanjung Beringin Raya ya, yaitu dalam rangka penyuluhan tentang narkoba. Nah ya, sebelumnya bapak-bapak ibu ya, perkenalkan dulu ya. Alhamdulillah nih ya, Ibu TPPKK Desa Tanjung Beringin Raya telah mempercayakan kepada kami ya, perkenalkan dulu. Nama saya Agus Triyono ya. Saya berasal dari Desa Tanjung Beringin Raya ini. Mungkin sudah pada kenal ya. Nah, salam kenal. Kata orang tak kenal maka tak. Tapi jangan sayang, jangan cinta. Kalau sayang nggak apa-apa. Iya. Oke Ibu ya. Adapun pada sore hari ini ya, kami akan menyampaikan tentang narkoba ya. Sebagaimana pemerintah Kabupaten Melawi itu ada yang namanya program untuk ibu-ibu PKK, khususnya untuk Pokja 1 itu keluarga Indonesia sehat tanpa narkoba. Nah, jadi bapak-bapak ibu, tema untuk sore hari ini kita akan membahas tentang narkoba. Kebetulan kalau narkoba ini mungkin udah banyak pada yang tahu, atau mungkin ada yang pernah lihat bapak ibu, adik-adik tahu? Nggak tahu? Tahu nggak? Kamu pernah melihat? Di HP pernah melihat nggak? Punya HP? Punya TV? Atau di Desa Tanjung Beringin Raya ini mungkin udah ada yang pemakai, pengedar? Belum pernah. Nah, alhamdulillah ya. Kalau memang di Desa Tanjung Beringin Raya ini belum ada yang pernah atau mendengar ataupun melihat, itu alhamdulillah, artinya Desa Tanjung Beringin Raya ini masih sangat terjaga. Nah, yang ditakutkan bapak-bapak ibu ya, karena narkoba ini sekarang sudah menyasar ke pelosok-pelosok dan beredarnya pun sudah sangat meresahkan. Jadi pentingnya di sini yaitu kita harus biar keluarga kita terhindar. Jadi kita harus tahu supaya apa? Kita bisa mencegah. Jangan sampai ada keluarga kita yang terkena atau menjadi korban atau menjadi pemakai, mungkin menjadi pengedar. Nah, itu yang kita takutkan ya. Nah, sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, saya sedikit ingin bertanya nih kepada ibu-ibu, bapak-bapak ya. Kebetulan yang namanya narkoba itu kan mungkin ada yang sudah pernah melihat di TV atau mendengar atau melihat di HP. Kira-kira apa sih yang sering didengar di desa-desa, jenis narkobanya apa? Kira-kira ada yang tahu tidak? Ya, coba bapak yang satu ini ya, tolong dikasih linknya ya. Yang sering kita lihat di situ yaitu jenis pil, Lah terus sabu ya, terus apa lagi? ganja dan tembakau gorila. Tembakau, ya ada. Tepuk tangan buat bapaknya ya. Nah,
berbahaya karena dampaknya itu sangat buruk untuk kesehatannya, apalagi kalau udah kecanduan. Ya, kalau udah kecanduan itu udah susah ngobatinnya, ya. Karena lebih baik sebenarnya itu mencegah, ya. Nah, dengan pengenalan hal tersebut, jadi kita tahu, ya. Nah, pesannya ya, kata yang sering kita dengar itu, jauhi narkoba, ya. Jangan coba-coba. Nah, ya, artinya, ya jangan sampai kita terjerumus yang namanya jenis-jenis yang disebutkan oleh Bapak tadi seperti ganja, seperti sabu-sabu, ya itu jangan sampai. Mungkin kalau yang update ini ya ibu-ibu nih, saya tahu nih ibu-ibu ini seperti sering update yang kita nih. Kalau artis bu yang ditangkap kena narkoba siapa? Ayo. Itu tahu. Nah, Ahmad Joni ya. Nah, itu bu sampai ditinggal sama istrinya. Nah, artinya itu apa? Ya, itu berdampak ke keluarga. Ya, ditinggal sama istrinya, ditinggal sama anaknya. Kenapa? Karena kita tahu artis saja ya yang punya banyak uang, yang ada banyak uang itu sampai seperti itu. Nah, ya sampai habis hartanya dan sampai kehilangan keluarganya. Nah, celakanya lagi yang namanya narkoba kalau udah kecanduan, dia terjerat dalam kata orang itu lingkaran setan. Jadi mau kembali lagi. Nah itu yang kita takutkan. Ya contoh tadi kita sebutkan sama artis tadi, pernah di penjara, pernah direhabilitasi, dan katanya sudah bisa pulih dari narkoba, tapi dia kambuh lagi. Nah, cuma yang terakhir kita saya juga nggak tahu beritanya dia itu karena dia mengedarkan di lapangan. Nah itu ya. Artinya dia sudah terjerumus di lingkaran setan narkoba tersebut ya. Nah, untuk narkoba sendiri itu ibu ya, narkoba itu terdiri dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Nah, contohnya nih bu ya. Ini nih kita lihat ya untuk gambarnya ya. Nah ini kira-kira ini apa nih Pak? Ya, ini apa nih Pak? Ya. Ya benar ini. Nah ini nih ya gambar sabu-sabu nih kalau kita biasanya dijualnya seperti ini dia. Nah ini juga ada contoh pilnya nih. Mungkin ini ada inek ya kayak ini dia. Nah seperti ini dia dijual ya. Dan dipakainya pun caranya macam-macam gitu. Ada yang pakai apa? Tahu? Ibu mungkin tahu gimana cara pakainya? Nggak tahu. Atau pernah lihat film? Ya, film. Tapi kayaknya agak kurang. Kayaknya kalau ditanya film Korea ini pada tahu. Ya, kalau drakor ini paham ya. Nah, ya benar. Ada yang pakai jarum suntik. Nah, pakai listrik. Ada yang diisep, ya. Itulah ya. Narkoba tadi itu sudah sangat beredarnya itu sudah sangat masif di masyarakat. Jadi sudah sangat melebar luas. Yang ditakutkan itu kita tidak sadar gitu, ya. Kenapa? Karena ketidaktahuan kita. Nah, diharapkan untuk sore hari ini, jadi bapak-bapak, ibu-ibu sedikit banyaknya itu memahami, ya setidaknya untuk pencegahan, ya. Nah, kita ambil garis besarnya saja. Nah, ya, kenapa beredarnya dia banyak yang tidak tahu? Karena memang ada jaringannya. Dan orang yang pakai narkoba pun tidak bilang dia pakai narkoba ya. Enak kalau dia bilang kan. Jadi kita tahu. Nah
kita hanya tahu ciri-cirinya, dan ketahuan pun kadang-kadang nih sudah parah. Contohnya lagi ini tadi nih, ini ada yang ganja ini. Nah, kalau ganja ini Pak sayur dia dari tumbuh-tumbuhan. Nah, ada nih kayak daun apa ini? Tahu nggak? Kayak daun singkong, tapi bukan daun singkong ya. Ini ganja. Nah, jadi ganja ini banyak juga beredar. Tadi contohnya kata Bapak Kamis Arpan ini tembakau gorila. Nah, kan hebat. Gorila aja punya tembakau. Ya. Nah, jadi ganja ini beredarnya itu dia bentuknya tembakau. Jadi dia diisep, Pak. Ya. Nah, kembali ke intinya tadi ya. Karena memang takutnya ini barang itu sudah beredar maka pelosok-pelosok, tapi kita tidak peka dan kurang sadar. Nah, yang ditakutkan ada warga atau anak atau tetangga kita yang sudah mengkonsumsi narkoba, itu yang kita takutkan. Nah, yang benar yang banyak beredar sekarang ini, yang rata-rata yang ketangkep itu kayak sabu-sabu, ekstasi, tembakau itu udah banyak beredar. Nah, celakanya lagi ya Bu ya, mohon maaf nih, Bapak-bapak. Kalau ada acara itu Pak, ada nyanyinya yang namanya garam Cina. Nah, jadi itu mohon maaf gitu. Itu sebenarnya nggak bagus. Kenapa? Itu yang dibakar dalam kaca itu cara memakai narkoba, tapi diplesetkan dengan lagu. Nah, kalau bisa sih ya jangan suka diputar lah, karena secara tidak langsung lagu itu mengajarkan anak-anak kita untuk bagaimana cara memakai narkoba ya. Nah, jadi ya saya nggak nyalahkan lagunya, tapi memang seperti itulah kenyataannya. Kan kita nggak sadar gitu ya, kalau ada hal-hal yang sepele seperti itu, yang kita sendiri tidak sadari. Nah, jadi di keluarga itu Bu, kalau ada yang terkena narkoba ya di satu keluarga, itu yang jelas berdampak kepada anggota keluarga. Nah, ya, yang kita takutkan berdampak kepada anggota keluarga. Ya, kalau dia pada bapaknya, jadi bapaknya yang terkena, bapaknya pakai narkoba, ya anak-anaknya juga bisa berdampak, walaupun anaknya nggak pakai narkoba, tapi ada dampak yang dirasakan kepada anaknya. Jelas ya. Kenapa bapaknya pakai narkoba, ujungnya anaknya terbangkang ini ya. Nah, yang kedua dampaknya itu hilangnya kepercayaan kepada anggota keluarga. Kenapa? Ya, udah tahu kena narkoba, jadi suami udah tidak percaya lagi sama istri, dan percaya lagi sama suaminya ya. Atau orang tua udah nggak percaya lagi sama anaknya. Kenapa? Karena ada pengaruh narkoba tadi. Itu dampaknya ya. Kemudian yang ketiga itu adalah tentunya keluarga itu ada yang namanya stres di dalam keluarga. Intinya ya, keluarganya udah nggak harmonis lagi. Kemudian yang jelasnya yang berpengaruh di keluarga juga itu di keuangan keluarga ya. Karena narkoba itu mahal Pak ya, Bu ya, mahal ya. Nah, mungkin kalau disamakan sama kayak emas kayaknya ya. Nah, dia mainnya gram itu. Nah, jadi kalau udah terkena narkoba ya, itu
pasti di rumah kalau ada anak, tahu-tahu uangnya hilang. Nah, tahu-tahu simpanan ini yang 20 juta habis ya. Nah, itu takutnya ya kalau ada 20 juta. Ya, nah kemudian yang kelima itu biasanya ada masalah pelecehan fisik dan emosional. Nah, ya bapaknya sering marah-marah, anaknya ditepeleng tanpa sebab. Nah, itu takutnya anaknya makin narkoba tiba-tiba nendang ibunya. Nah, itu yang kita takutkan ya. Kemudian yang keenam itu ketakutan, kebingungan, jelas ya. Karena dia gimana nih, saya belum makan hari ini, harus gimana ya. Itu berpengaruh ya kepada si pemakai tersebut ya. Kemudian Bu, kalau kita udah tahu nih ya, ada keluarga yang ini, baiknya ada penanganan yang harus kita lakukan. Nah, untuk penanganannya ya, yang pertama kita lakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan medis. Nah, kita bisa pergi ke puskesmas ya, itu ada periksa urin, periksa lain sebagainya, atau rumah sakit ya yang memang kompeten di bidangnya. Nah, kedua itu ada namanya detoksifikasi. Nah, hal ini dilakukan itu untuk pembersihan, zat-zat yang sebanyak mana yang sudah masuk ke dalam tubuhnya, atau sejauh mana dia sudah memakai ya, kecanduannya separah apa ya. Biasanya ini dilakukan ya sambil tahap ketiga, yaitu sambil rehabilitasi juga. Nah, setelah direhabilitasi itu memang ada yang khusus untuk menanganinya ya. Kemudian yang terakhir yaitu pembinaan lanjut, itu setelah direhabilitasi dan dinyatakan dia sudah tidak ketergantungan lagi. Nah, itu berarti kembali ke peran keluarga. Nah, yang ditakutkan seperti Ahmad Joni tadi ya, setelah dinyatakan direhabilitasi dan bisa putus dari ketergantungan obat, tapi karena memang ada masalah keluarga juga, dia kembali ke memakai lagi. Nah, itu yang kita takutkan ya. Bapak Ibu, kira-kira sampai di sini udah paham belum apa yang saya sampaikan? Paham ya, alhamdulillah. Kalau paham, senang saya dengarnya. Tapi ada yang bingung mungkin ya, ada yang bingung juga. Nah, ini kira-kira nih ya, sebelum saya akhiri ini, ada nggak yang ingin ditanyakan ya? Tapi nanyanya jangan yang susah-susah ya, takut saya nggak bisa jawab nanti. Ya, kita buka sesi tanya jawab untuk 2 orang saja ya, oke? Ada nggak kira-kira ya? Ayo Ibu atau bapaknya? Saya bisa moderator ya. Oke, terima kasih. Kenalkan dulu Pak, berdiri Pak. Ya, perkenalkan Ya. nama saya Saparudin ya. Saya juga salah satu warga desa Tanjung Beringin Raya. Jadi pada kesempatan ini tadi sudah dijelaskan bahwa jenis narkoba itu seperti narkotika, sabu dan segala macam ya. Itu tentu sudah kita kenal semua ya Bapak Ibu ya. Lalu yang ingin saya tanyakan Pak Moderator itu berkaitan dengan misalnya minum-minuman keras yang beredar, ada juga minum buatan lokal, arak dan segala macam. Apakah itu termasuk dalam kategori narkoba? Terima kasih. Tepuk tangan dulu ya buat Pak Saparudin. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Karena waktunya singkat dan tadi pun yang disampaikan juga dibantu oleh Pak Kamis Arfan, itu hanya sabu, pil dan segalanya. Nah, karena narkoba tadi itu ada banyak jenisnya. Nah, dia ada golongan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Nah, intinya ya Pak Saparudin ya, karena alkohol itu sifatnya merusak ya, karena tadi
dampak buruk dari narkoba itu kan merusak ya. Nah itu juga termasuk Pak ya. Yang termasuk itu bukan mereknya tapi kandungan di dalamnya. Ya karena ada bir katanya yang alkoholnya 0%. Nah jadi yang namanya alkohol itu Pak, nama alkohol itu termasuk di zat adiktif lainnya. Jadi dia termasuk narkoba juga. Dan sifatnya itu kan candu. Nah, candu. Cuma ya bahasanya itu dia lebih ringan lah daripada yang jenis sabu-sabu dan lain sebagainya ya. Ya kalau bisa sih ya dihindari. Apalagi saya tahu desa Tanjung Beringin Raya ini kan mayoritas beragama Muslim dan alkohol itu kan dilarang ya. Nah kemudian sisi selanjutnya ya. Ya silakan Bu ya. Ayo. Mengapa orang memakai narkoba sementara mereka tahu konsekuensinya berbahaya bagi kesehatan dan kehidupannya? Oke, tepuk tangan dulu. Ibu Silka ya, Silka. Nah, mengapa orang memakai narkoba sementara itu bahaya kepada kehidupannya? Nah, saya jelaskan sedikit ya, Bu Silka. Nah, sebenarnya orang itu tidak mau memakai narkoba ya, tapi karena janji narkoba itu adalah efeknya enak, tenang, hilangin masalah. Nah itu banyak yang terjerumus ya, dan banyak yang coba-coba, dan banyak juga yang dijebak. Awalnya dikasih gratis, terus karena dia sifatnya itu bisa ketagihan dan sebagainya, maka dia terjerumus ya. Oke ya, ya. Rata-rata seperti itu ya. Dan banyak juga yang nggak tahu. Kalau dia udah tahu, rata-rata sih mungkin menghindari. Kebanyakan juga tahu. Kalau yang tahu itu memang berarti dia punya permasalahan yang pelariannya ke situ. Nah, ya, jadi dari situ Bu ya. Mungkin cukup sekian ya penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.